A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mang Sukir di channel Sampul Hitam yang tentunya akan berbagi cerita. Dan untuk cerita kali ini masih melanjutkan cerita yang sebelumnya yang berjudul Bayi yang Kutemukan di Samping Mayat Ibunya. Cerita ini ditulis oleh Ratingkem. Dan bagi teman-teman yang ingin membacanya secara langsung atau teman-teman ingin membaca koleksi-koleksi ceritanya, teman-teman bisa langsung kunjungi link yang saya sudah siapkan ada di deskripsi. Dan tak usah berlama-lama, mari kita ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Selang beberapa detik, Bu Widya dan anak perempuannya muncul mengikuti kereta dorong pasien yang membawa Pak Anji. Di kaki Bu Widya masih menempel tangan milik Seruni yang berlumuran darah, sehingga jalannya dengan menyeret kaki sebelah kiri. Kasihan juga melihat Bu Widya kepayahan, tetapi Seruni melakukan itu untuk menjaga suaminya kan. Sebagai bentuk solidaritas sesama rekan kerja, sekaligus ingin memastikan kalau kondisi Pak Anji baik-baik saja. Aku pun mengekor hingga Pak Anji masuk sebuah ruangan dan Bu Widya beserta anaknya disuruh menunggu. Maaf Bu, apa tadi yang masuk ruangan gawat darurat Pak Anji? Tanyaku begitu dekat dengan mereka. Oh, iya Pak Nathan, jawab Bu Widya. Kalau boleh tahu kenapa ya? Sakit? Tidak tahu. Mendadak ia jatuh dari ranjang ketika saya mau memberinya obat. Sewaktu periksa saat kecelakaan. Oh, sejatinya ada kecurigaan yang muncul di hati. Tapi aku tidak bisa berbuat apa-apa. Ingin rasanya aku melihat kondisi Pak Anji dengan ikut menunggu. Tetapi mendadak Kalila menghubungiku. Ada apa Kal? Ibu menanyakan kamu Mas. Oh gitu. Ya udah, aku segera ke sana. Setelah berpamitan pada dua wanita jahat itu, aku pun melenggang pergi. Berbalik arah, aku melewati lorong yang sangat sepi. Dari kejauhan tampak wanita berambut panjang tengah berdiri, mendekat, lebih dekat lagi, dan wajahnya tepat berada di mukaku. Mata kami beradu, rasa takut kian menjalar, tubuh seperti terkunci, sama sekali tidak bisa bergerak. Aku ada di sini, desa sosok wanita yang ternyata Seruni. Dek, jantungku seolah berhenti berdetak, berkedip dengan pelan. Sosok dengan wajah sudah hancur sebagian, menghilang. Perlahan ku buka mata ini, menetralkan debar jantung serta memupuk keberanian. Aku pun melangkah lagi meski kaki masih gemetar. Seruni ada di sini. Iya, bukannya tadi ia menampakkan wujud. Tentunya ia ingin menjaga Pak Anji bukan? Atau ada maksud lain dari ucapannya? Aku ada di sini. Di ruangannya, ibu tampak sudah tidak pucat lagi. Ia tersenyum melihat aku datang. Kalila yang sedari tadi duduk di sebelah ibu bertukar posisi denganku. Kamu dari mana? Tadi aku lihat rekan bisnisku masuk rumah sakit, Bu. Jadi aku nengok sebentar. Terus gimana keadaannya? Aku masih belum tahu. Soalnya masih diperiksa dokter. Dari balik jendela, Seruni melintas. Tumben dia tidak ikut nimbrung bersamaku.
Mungkin dia mau menemui Pak Anji. Tapi kenapa ia malah berjalan ke arah berlawanan? Sudut pandang Seruni. Aku menatapi tubuh yang setengah hancur di atas ranjang pasien. Di ruang bertuliskan kamar mayat. Jasadku yang berhasil ditemukan warga sekitar dibawa ke rumah sakit oleh pihak kepolisian untuk diotopsi. Ternyata inilah takdir yang harus aku alami. Berharap akan bahagia bersama pangeran impian. Namun nyatanya, hidupku berakhir menjadi bangkai yang mengapung di sungai. Bahkan sebagian kecil dari tubuhku ada yang menjadi makanan ikan-ikan di sana. Kisah Cinderella memang hanya ada dalam dongeng, bukan di dunia nyata. Flashback. Pertemuan pertamaku dengan Mas Anji adalah ketika dia ada kerjaan di kampung. Awalnya aku tidak menanggapi sikap sok ramah dan cari perhatiannya. Namun lama-kelamaan hati ini luluh. Mas Anji sangat pandai mengambil hati Pak Sanusi, paman ibu yang merawatku sedari kecil. Aku memang tipe wanita yang tidak mudah terpikat oleh ketampanan, melainkan perhatian dan ketulusan seseorang. Mas Anji, aku melihat ketulusan di matanya. Perhubungan hanya sebulan. Lelaki bertubuh jangkung dengan rambut panjang yang selalu dikuncir. Mendadak melamar. Wanita mana yang tak terkesan dengan keseriusan seorang lelaki? Sangat jarang pemuda desa yang menyatakan cinta tapi langsung serius. Semuanya hanya main-main. Itu sebabnya aku betah melajang. Setelah melangsungkan pernikahan sederhana, aku langsung diboyong ke kota. Tangis bahagia mengiringi kepergianku. Namun, aku malah tidak tega meninggalkan Pak Sanusi yang memasuki usia senja harus tinggal sendirian. Beliau tidak memiliki istri atau anak. Hingga jalan tengah Mas Anji ambil. Lelaki berusia lanjut itu ikut tinggal bersama kami. Sudah numpang, pakai bawa orang lain lagi. Ketus Kejora yang dari awal sudah menunjukkan ketidaksukaannya padaku. Sementara Bu Widya menyembunyikan kebenciannya dengan bersikap baik, manakala di hadapan Mas Anji. Shh, kamu jangan kasar dong. Pak Sanusi tidak akan lama lagi tinggal di sini. Bukan begitu, Seruni? Bu Widya mengangkat sebelah bibirnya. Aku begitu polos dan bodoh. Rupanya di balik perkataan Bu Widya mengandung siasat terselubung. 5 hari setelah hari itu, Pak Sanusi meninggal, jatuh dari balkon kamarnya. Mas Anji dan aku menduga ada yang sengaja mendorong. Tetapi ketika meminta bantuan polisi, tidak ditemukan tanda-tanda kehadiran orang lain sewaktu kejadian. Penyidikan berhenti. Namun, sehari setelahnya aku mendengar secara langsung pengakuan Bu Widya pada putrinya. Satu benalu sudah aku singkirkan. Tinggal Sudik Seruni. Katanya kala itu, aku hanya bisa bersembunyi di balik dinding. Padahal dada ini sudah sesak dan ekor mata sudah memuntahkan air hangatnya. Iya Bu, rencana yang kita susun bertahun-tahun jadi terhambat. Ngapain juga Kak Anji harus menikah? Sama orang kampung lagi. Timpal Kejora. Justru dengan menikah sama orang kampung, kita bisa mudah mendepaknya. Orang kampung itu kan bodoh dan tolol. Meski melawan rasa takut, aku menghampiri mereka yang asik tertawa lepas. Jadi ibu yang telah membunuh Pak Sanusi, parauku. Seruni, berani kamu menguping? Tangan Bu Widya seketika mencengkeram kepalaku, lalu menyudutkannya ke tembok.
Berani kamu mengadu pada Anji, maka jangan salahkan kami akan langsung menghabisi kalian. Apa yang kalian mau? Bukannya Mas Anji selalu menuruti apapun yang kalian minta. Kepalaku sangat nyeri, tapi mulut masih berani bertanya. Yang kami mau ialah seluruh harta bapaknya Anji menjadi milik kami. Kamu pikir aku menikahi lelaki penyakitan hanya berdasarkan cinta? Cuy, jijik iya. Bu Widya membuang ludah ke samping, menarik kepalaku lalu menghadapkannya ke muka. Senyum jahat Bu Widya tanpa menakutkan. Sekarang kamu sudah tahu semuanya. Sekali kamu buka mulut, maka akan kubuat bungkam selamanya. Ancaman ibu tiri Mas Anji tertancap dalam di relung hati. Ingin aku mundur, pergi jauh dari kehidupan Mas Anji. Tetapi rasa cintaku padanya teramat besar. Apalagi kini cinta itu bercampur kasihan. Mana bisa aku membiarkan yatim piatu sepertiku dikelilingi orang jahat sendirian. Tidak tega. Semenjak kejadian itu, sikap Bu Widya dan putrinya lebih terang-terangan menzolimiku. Mas Anji jarang di rumah, jadi aku lebih sering dijadikan alat pemuas amarah mereka. Sabar dan bertahan, hanya itu yang bisa aku lakukan demi menyelamatkan nyawa Mas Anji. Sebulan kemudian, aku hamil. Saat mendengar kalau kabar kehamilanku, sikap mereka bertambah kejam. Bahkan sesekali mereka mencoba menggugurkan kandunganku. Tapi beruntung, aku selalu bisa menggagalkan hingga Bunga pun lahir. Bunga dalam bahaya, pun dengan Anji. Lirih telinga ini menangkap suara. Memori yang kembali berputar, membuyar. Aku bingung harus menyelamatkan siapa, Mas Anji atau Bunga. Aku pun segera menghilangkan diri untuk ke ruangan Bu Nilam. Di sana Kak Nathan tengah menonton berita di TV tentang aku. Bukannya itu seru nih? Seru Kalila yang melihat foto wajahku. Para wartawan memang tidak mau melewatkan sedikit pun dalam mencari bahan siaran. Mereka memotret wajahku yang masih bisa dikenali. Seruni siapa? Tanya Bu Nilam. Mungkin dia ingat nama bayi yang ibu tuturkan dalam surat. Itu Bu, Seruni temannya Kalila. Kak Nathan tampak bingung. Tidak mau terjadi sesuatu pada Bunga dan Mas Anji. Aku segera menampakkan diri di samping Kak Nathan. Kulingkarkan tangan ke lengannya, lantas berusaha menarik. Awalnya ia menolak, tetapi aku menunjukkan wajah seram sebagai tanda marah. Beranjak, Kak Nathan memberi isyarat pada Kalila. Aku keluar sebentar Bu, pamit Kak Nathan. Mau kemana? Maaf Bu, kepalaku pening. Jadi aku minta tolong Mas Nathan membeli obat. Kalila membantu menjawab. Setelah mengantar tubuh Kak Nathan menuju ruangan Mas Anji, aku menyatu dengan angin hendak ke rumah Kak Nathan, di mana Bunga dalam keadaan bahaya. Tolong Mas Anji, bisikku sebelum pergi. Terbang menuju kediaman Bunga. Tanpa ada sebuah mobil terparkir tak jauh dari gerbang. Semakin takut terjadi apa-apa, aku langsung menuju kamar Bunga. Dua lelaki bertopeng tengah mengendap dengan membawa niat buruk. Itu kamar bayinya, kata lelaki dengan jaket kulit berwarna hitam. Ayo, kamu duluan yang maju,
Lelaki satunya menimpali. Sebelum mereka sampai di kamar bunga, aku akan mencegahnya, mematikan lampu lalu menghidupkannya lagi. 5 kali aku lakukan sebagai gertakan. Ada apa ini? Suara melengking aku dengarkan pada mereka. Kamu dengar itu kan, Jo? Iya, aku dengar. Jangan-jangan rumah ini berhantu. Mereka sudah tampak ketakutan. Kalian sudah membuangku ke sungai. Jangan harap kalian bisa menyakiti anakku. Kembali aku bersuara. Kali ini lampu kubat redup. Siapa kamu? Tanya mereka berbarengan. Aku Seruni, ibu dari bayi yang akan kalian celakai. Sengaja kuungkapkan jati diri supaya mereka jera. Tidak lagi menerima bayaran dari Bu Widya untuk menyakiti anakku. Mundur beberapa langkah, membuat vas bunga yang tersenggol jatuh. Tidak mau anakku bangun. Aku pun menampakkan wajah terseram agar 2 lelaki itu segera pergi. Dan benar saja, langkah 1000 mereka ambil sambil berteriak. Hantu! Pembantu rumah tangga Kanatan yang dipanggil Bibi, yang ditugaskan menjaga bunga keluar. Beruntung bunga tidak terbangun. Rupanya peri kecilku tengah berada dalam pelukan wanita parubaya itu. Melihat wajah Bibi yang mulai ketakutan, aku pun menyalakan lampu dengan sempurna, memastikan keadaan bunga sudah aman. Lepas itu aku kembali ke rumah sakit. Apa yang membuat Mas Haji dalam bahaya? Apakah Bu Widya akan memasukkan pil perusak otak manusia lagi, supaya Mas Anji mau menandatangani surat pemindahan keseluruhan harta? Kalau hal itu sampai terjadi, mungkin saat matahari sudah muncul sempurna, Mas Anji akan menyusulku menuju kematian. Semoga saja Kanatan bisa mencegah hal buruk yang akan menimpa Mas Anji. Sudut pandang Nathan. Bermalam di rumah sakit membuat tubuhku begitu letih. Bukan karena tidur di sofa, melainkan suasana hati yang tidak karuan yang merisaukan. Tadi malam Seruni berhasil menghentikan debar jantung, meski hanya 1 detik. Kenapa semakin kesini sosoknya teramat menyeramkan? Aku ada di sini. Ucapan Seruni yang ini yang membuatku sedikit memutar otak. Tanpa ia beritahu pun, aku sudah bisa menduga kalau ia berada di sini. Pasti hendak menjaga Pak Anji dari kejahatan keluarga. Kalau ingin melihat berita, kamu nyalakan aja TV-nya, Tan. Kata ibu yang juga sudah terbangun. Mungkin kebiasaan di rumah. Sebelum subuh pasti mata akan terjaga menunggu panggilan ilahi Robi. Nanti aja Bu, habis sholat subuh. Kalila dan Citra membuka mata. Setelah membersihkan diri, kami sholat berjamaah. Kalila merapikan apa saja yang akan dibawa pulang. Ibu memang hanya dianjurkan menginap semalam saja. Sementara Citra memainkan jemari di atas laptop. Ia belum mengajakku bicara sejak tadi malam. Mungkin kesal karena uang jajannya aku potong. Menyalakan TV, aku memilih channel yang menyiarkan berita dini hari. Penemuan mayat perempuan yang diduga korban mutilasi mengambang di tepi sungai. Sebagian tubuhnya hancur dan beberapa ditemukan di tepian lainnya. Kini mayat perempuan itu berada di rumah sakit Pelita. Berikut potret wajahnya yang mungkin ada keluarga yang mengenali.
Bukannya itu Seruni? Seru Kalila yang melihat foto wajah Seruni memenuhi layar TV. Para wartawan memang tidak mau melewatkan sedikit pun dalam mencari bahan siaran. Mereka memotret wajah adikku yang masih bisa dikenali. Seruni siapa? Tanya ibu. Mungkin ia ingat nama bayi yang tertulis dalam surat Tante Mayang. Itu Bu, Seruni temannya Kalila. Jawabku sekenanya. Belum saatnya ibu tahu kebenaran tentang Seruni. Kondisi kesehatan yang masih lemah bisa semakin memperparah. Sosok yang dibicarakan muncul, sembari menatap sendu. Matanya berkaca darah. Aku hanya membalas tatapannya sekilas. Jujur, aku takut meski sudah terbiasa. Seruni melingkarkan tangan ke lenganku, lantas berusaha menarik. Awalnya aku menolak, tetapi ia malah menunjukkan wajah seram, mungkin marah. Akhirnya aku pun beranjak, lalu memberi isyarat pada Kalila kalau saat ini ada Seruni di sini. Beruntung, Kalila memahami. Ia mengangguk mengiyakan tatapanku. Aku keluar sebentar Bu, kataku pamit. Mau kemana? Maaf Bu, kepalaku pening. Jadi aku minta tolong Mas Nathan membeli obat. Kalila membantu menjawab. Seruni mengantar tubuhku menuju ruangan Pak Anji. Setelah itu ia menyatu dengan angin dan pergi entah kemana. Tolong Mas Anji, bisiknya sebelum raib sempurna. Aku mengetuk pintu. Lepas itu membukanya meski salamku belum dijawab. Terkesan tidak sopan. Tapi bukankah aku dalam misi penyelamatan? Jadi biar saja masuk mendadak. Di dalam ruangan, Pak Anji dan Bu Widya terkejut. Tangan wanita parubaya itu menarik kertas yang sudah berada di pangkuan Pak Anji. Lepas itu ia juga mengambil pena yang dililit jemari anak tirinya. Mungkinkah Bu Widya ingin Pak Anji menandatangani surat itu? Meski tampak begitu jelas, mata Pak Anji tampak sayu. Anda siapa? Tanya Pak Anji menatap ke arahku. Pak, saya Nathan, rekan bisnis Anda. Terangku heran. Oh, maaf. Penglihatanku sedikit terganggu. Kepalaku sering sakit setelah kecelakaan tempo hari. Aku semakin mendekat. Bu Widya tak mau pindah tempat duduk, hingga ponselnya berdering. Ia pun beranjak. Tangan Seruni yang melekat di kakinya semakin membuat luka, hingga dapat dilihat ada lingkaran borok di lengan betis Bu Widya. Kali ini tidak ada sedikit pun rasa iba. Orang sejahat dirinya pantas mendapat hukuman. Setelah Bu Widya berada agak jauh, aku mengintimkan diri. Pak, aku mau memberitahu Bapak. Seruni ada di rumah sakit ini. Tuturku berbisik. Apa? Ngurusin bayi saja tidak becus. Mereka semua ada di sini. Suara Bu Widya terdengar. Mungkinkah dia sedang bicara dengan seseorang? Dan bayi. Apa bunga? Firasatku tidak enak. Tapi aku juga tidak bisa meninggalkan Pak Anji yang seperti orang bingung. Mendengar pernyataanku saja ia hanya diam. Apa pendengarannya juga terganggu. Bunga sudah aman, bisik Seruni terdengar. Ia berdiri di depan ranjang Pak Anji, menatap lekat sang suami. Hatiku terenyuh. Malang nia nasib adikku. Seruni,
Apa tadi Bapak menyebut nama Seruni? Beberapa menit, Pak Anji baru menanggapi. Matanya terbuka sempurna, seolah baru sadar dari pingsan. Iya Pak, Seruni istri Bapak. Jangan bilang dia istriku. Pengkhianat sepertinya tidak pantas disebut istri. Pak Anji murka. Kamu benar nak. Lagian dari mana Pak Nathan tahu tentang Seruni? Emang Bapak kenal? Bu Widya kembali. Nafas tersengal meski jarak balkon rumah sakit tidak terlalu jauh. Mungkin kakinya berat untuk melangkah. Aku sulit sekali menjelaskan. Mereka tidak akan percaya kalau selama ini hantu Seruni mengikutiku. Bisa disangka gila. Lagian aku harus lebih berhati-hati dalam berucap dan bertindak. Bu Widya bukan perempuan yang patut diremehkan. TV seketika menyala. Berita tentang Seruni tersiar. Pak Anji dan Bu Widya terkejut. Namun aku sudah menduga kalau ini perbuatan Seruni, wanita yang saat ini tengah terisak di sudut ruangan. Seruni. Mata Pak Anji pun berkaca. Bagaimana bisa? Bu Widya terus menatap layar TV dengan bola mata membulat sempurna. Bu, dia benar Seruni kan? Pak Anji yang belum tahu kebusukan ibu tirinya malah meminta kekuatan dengan merengkuh tubuh wanita parubaya itu. Iya nak, dia Seruni. Pak artis profesional. Bu Widya menitikkan air mata. Aku harus menemuinya, kata Pak Anji berusaha turun dari ranjang. Jangan nak, kondisi kamu masih lemah. Biar ibu saja. Tapi Bu, kamu percayakan sama ibu. Dahsyat memang. Pantas saja Pak Anji selalu mempercayai Bu Widya. Wajah keibuannya begitu meyakinkan. Kalau aku belum tahu kebenarannya, bisa jadi aku juga akan terkecoh. Pak Anji mengangguk patuh. Ia menyerahkan semuanya pada Bu Widya. Entah sakit apa yang saat ini diderita Pak Anji. Tubuhnya lemah seolah tak bertulang. Wanita tak bernurani itu mengirimkan pesan pada seseorang. Lepas itu mengambil tas yang ada di nakas samping ranjang. Pak Nathan, bisa tolong antar saya? Aku bingung. Dalam hati ingin mengungkap kebenaran, tapi aku juga tidak punya alasan untuk menolak. Baik Bu. Bu Widya dengan payahnya berjalan di depanku. Namun, bukan kamar mayat yang ia tuju, melainkan ruangan paling ujung rumah sakit yang kosong. Bu, ngapain kita ke sini? Bukannya Seruni ada di kamar mayat? Ia menepuk tangan 2 kali. Menit kemudian, 2 preman muncul. Mereka mendekat lalu dengan cepat mengunci tubuhku. Apa-apaan ini? Pekiku. Saya sudah menduga kamu akan memberitahu soal kematian Seruni. Tapi jangan harap kamu bisa memberitahu lebih dari ini. Murka Bu Widya. Aku tidak takut dengan ancaman Anda. Seruni butuh keadilan. Balasku sambil menahan nyeri di sendi tangan. Saya tidak sedang mengancam. Saat ini kamu sedang berhadapan dengan Widya.
dan Widya akan melakukan apa saja yang telah terucap. Lepaskan saya. Puk. Bogeman mentah mendarat ke perut. Tulang rusuk serasa ada yang patah. Dengar, saya tahu kelemahanmu. Nilam, Citra dan Kalila. Mereka akan tetap aman kalau kamu tidak memberitahu soal Tiara yang kamu panggil Bunga. Dan Seruni yang ternyata mati ketabrak mobil tidak bersama selingkuhannya. Jahat, umpatku. Ia malah tertawa. Selagi Anji belum menandatangani surat pemindahan harta, dia akan tetap hidup. Tapi setelah dia mati nanti, kamu boleh ngurus Tiara. Dengan catatan, jangan beritahu jati dirinya. Bukankah ini penawaran bagus untukmu? Ini memang penawaran bagus. Tapi bagaimana dengan Seruni adikku yang ia zolimi? Dan Pak Anji yang ia manfaatkan bahkan akan dibunuh. Apakah aku bisa berleha-leha berbahagia telah memiliki Bunga, sementara di depanku ada kejahatan besar? Bagaimana? Kamu setuju untuk bungkam bukan? Udara pagi yang biasanya sejuk oleh hembusan angin mendadak berubah bak puting beliung. Dari celah jendela angin masuk menerbangkan yang ada di dalam ruangan. Lampu padam, cahaya mentari pun belum muncul sempurna, membuat suram dan membuyarkan penglihatan. Lepaskan Kak Nathan. Suara parau Seruni menggema. Bu Widya menahan tubuhnya supaya tidak ambruk oleh tabrakan angin. Sedangkan dua preman yang memegangiku terpental ke sembarang arah. Kak Nathan. Mendengar dua kata itu dari mulut Seruni membuat hati terenyuh. Dia sudah menyadari kalau aku adalah kakaknya. Cerita pun bersambung. Jika kalian suka dengan ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar bisa mendengarkan cerita-cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.